Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori-teori pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jadi kita akan masuk ke teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Oke teman-teman, jadi ada 5 teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pembuka agama di India. Dasar teori ini adalah prasasti. Prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang mayoritas pengguna huruf Pallawa dan Sanskerta. Yang kedua ada teori Waisa, menyatakan bahwa terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkat peran serta golongan Waisa atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Dalam teori ini, para pedagang India dianggap telah memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Yang ketiga ada teori kesatria. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh golongan kesatria. Dalam teori ini, sejarah penyebaran Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepaskan sejarah kebudayaan India pada periode yang sama seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasaan kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu diidentifikasikan telah melarikan diri ke Nusantara. Kemudian ada teori 4, yaitu teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam. Menurut Bosch, pengalaman Hindu-Buddha pertama kali menang dibawa oleh orang-orang tersebut tertarik untuk mempelajari kedua agama ini serta langsung dari negeri asalnya yaitu India. Mereka berangkat dan menimba ilmu di sana dan ketika kembali mereka kemudian mengajarkan apa yang diperolehnya pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah teori sudra. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum sudra atau Buddha yang berimigrasi di wilayah Nusantara. Mereka menetapkan dan menyebarkan ajaran agama mereka pada masyarakat pribumi hingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap arah kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi kepercayaan pada ajaran Hindu dan Buddha. Menurut sebagian sejarawan, proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia merupakan bagian yang kontroversial karena tidak ditemukan secara pasti bukti kedatangan agama tersebut. Menurut bukti-bukti sejarah Islam telah ditemukan berkembang begitu saja di Indonesia. Oke, pada slide selanjutnya adalah pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Perkembangan agama Hindu-Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi telah berpengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat Nusantara pada masa ini. Pengaruh tersebut bahkan masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini. Pengaruh yang mutlak berasal dari ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha dalam bidang ini. Baik itu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenalkan di Indonesia, yaitu adanya kedua kitab juga memacu beberapa pujangga Nusantara untuk menghasilkan karyanya sendiri, seperti Empu Darmaja dan Kerajaan Kediri yang menyusun kitab Samaradahana, Empu Sedah dan Empu Pantuh dari Kerajaan Kediri yang menurunkan karya kitab Bratayuda, Empu Tanakung yang membuat kitab Lubda, Empu Kanwa yang memiliki karya kitab Arjuna Wiwaha, Empu Triguna dengan kitab Kersnyananya, Empu Penulu yang menulis kitab Gatotkaca Saraya, Empu Tantular yang membuat kitab-kitab Sato Soma, dan Empu Propanca yang masyhur dengan magnum opusnya yang berjudul Kitab Negara Kartagama. Jadi teman-teman, di Indonesia ini masih banyak banget ya kita rasakan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dan juga itu seperti masih adanya agama Hindu-Buddha hingga pada saat ini. Terus ada peninggalan candi, Candi Borobudur, dan candi-candi yang lainnya.
Kemudian kita juga dapat melihat sejarah-sejarah yang ada di kota Bali yang lebih kental dengan adat Hindu Buddhanya dan juga kebudayaannya. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil pada PPT kali ini yaitu kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara telah menghasilkan sebuah akulturasi budaya Hindu-Buddha dengan budaya Nusantara tanpa mengubah budaya aslinya. Hasil dari akulturasi budaya tersebut adalah candi, relief, seni, pertunjukan, dan upacara keagamaan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan dapat menyimaknya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.